di YouTube MA Aliman Bulus Gebang Purworejo. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Itu faktor Mbak Aziza untuk mengangkat cerita tersebut. Iya. Nah, kan kepo nih ya, kita cerita apa sih yang menarik? Itu cerita apa yang diangkat Mbak Aziza? Intinya cerita itu apa, isinya? Bisa diceritakan mungkin di sini? Saya mengangkat cerita seorang tokoh, bukan dari tokoh itu Sakti Mandraguna itu bukan. Cuman dia itu adalah seorang yang dulu itu terkenal di daerah Kutoarjo. Daerah Kutoarjo sendiri itu merupakan daerah tempat saya lahir. Jadi gimana caranya saya harus memviralkan, mentenarkan tempat saya tinggal. Nggak boleh pokoknya Ketinggalan zaman. pokoknya itu tempat saya itu nggak boleh nelesep kalah sama daerah-daerah lain. Kayak Banyuurip, Bagelen itu kan udah terkenal. Viral. Nah, jadi saya pengen daerah saya itu terkenal. Gitu. Ceritanya gimana? Ceritanya tuh awal mulanya saya ngambil di Facebook, tapi itu nggak valid. Terus saya nyari lagi di media sosial, di situ juga kayaknya tuh kurang mendukung. Nah, terus diajak juga sama pembimbing buat survei. Nah, di survei itu di sana disampaikan sama narasumbernya, tapi nggak komplit. Terus kita juga ada bukti-bukti, ada makamnya tokohnya, ada peninggalannya. Terus saya simpulin, saya bikin cerita. Nah, ceritanya tuh gini. Dulu itu di Kutoarjo ada seorang pemimpin, namanya tuh Tumenggung Cumantoko II. Nah, Tumenggung Cumantoko II itu punya putra namanya Raden Gatul. Raden Gatul itu sama bapaknya Raden Cumantoko II itu disuruh buat nerusin untuk menjadi pemimpin di Kutoarjo. Tapi karena sifatnya si Raden Gatul itu udah sederhana, dia nggak mau ikut campur dalam hal urusan kepemimpinan ayahnya, dia lebih milih untuk menjadi seorang abdi. Dia milih jadi abdinya Raden Jayakusuma yang saat itu tinggalnya di daerah Kebumen, kalau nggak salah daerah Ngombol. Dia bilang sama ayahnya, "Bapak, kula ajeng ngabdi mawon kalih Raden Jayakusuma." Nah, terus pas dipikir-pikir, mungkin anaknya pengen belajar jadi pemimpin lewat Pangeran Jayakusuma, padahal itu si Raden Gatul pengennya dia jadi abdi, nggak pengen jadi pemimpin. Terus ayahnya mengizinkan, terus jadilah si Raden Gatul jadi abdinya Jayakusuma. Habis itu, seorang abdi itu zaman dulu pangkatnya kajineman. Jadi Raden Gatul tuh lebih sering disebut dengan Kijinem. Itu ya, awal mula kenapa Raden Gatul lebih sering disebut Kijinem. Nah, Kijinem itu dimanapun Raden Jayakusuma ada, di situ ada Kijinem. Suatu saat itu Raden Jayakusuma pergi bersama beberapa pengawalnya, termasuk abdinya itu Kijinem, pergi berkelana ke arah barat Kadipaten Brengkelan. Terus itu sampai di daerah Semawung. Jalan-jalan sampai di daerah Semawung, di situ adanya cuman hutan belantara. Terus itu udah sore itu masih jalan, terus si Pangeran Jayakusuma memerintahkan agar berhenti beristirahat. Lah, Pak Kijinem bilang, "Ini mungkin udah mau habis waktu asarnya, lebih baik kita cari pemukiman buat kita sholat sama kita numpang istirahat." Terus dicari-cari nggak ketemu pemukiman, cuman ketemu ada beberapa gubuk sama sebuah masjid. Lah, itu masjid itu dijaga sama dua orang kembar, namanya Ki Badaludin sama Ki Badaliman. Terus abis itu Pangeran Jayakusuma minta izin sama penjaga masjid buat numpang sholat sama minta tempat buat istirahat sebentar. Terus sama Ki Badaludin sama Ki Badaliman dipersilahkan untuk sholat, untuk juga diberi hidangan, diberi jamuan buat istirahat, makan minum. Udah kayak gitu malam itu sampai malam itu udah
udah hampir menjelang malam itu terus dipersilahkan udah sama Ki Badaliman sama Ki Badaludin Kanjeng Rama Pangeran Jayakusuma pun istirahat teng mriki mawon, kula tak teng gubuk. Tapi Pangeran Jayakusuma karena rendah hati, beliau lebih memilih untuk tidur di bawah pohon, enggak di dalam masjid, enggak. Beliau lebih memilih di bawah pohon. Di situ ditemani beberapa pengawalnya, juga di situ ada Ki Jinem. Nah, itu malam semakin larut, si pangeran juga udah tidur, tapi Ki Jinem belum tidur. Dia masih menjaga. Ada pengawalnya juga beberapa yang belum tidur. Si Ki Badaliman sama Ki Badaludin udah istirahat dulu, nggak tahu di mana, di gubuk yang mana nggak tahu. Nah, itu pas malam hari itu udah semakin larut, itu ada satu kejadian yang menurut yaitu kejadian itu tuh yang mengubah nasibnya Ki Jinem itu. Itu ada seekor jangkrik itu terbang, terus abis itu Pangeran Jayakusuma yang lagi tidur itu masih dengan mata terpejam, dia mengambil kerisnya, terus keris itu dilemparkan. Nah, itu lemparan keris itu ujungnya mengenai jangkrik, terus jangkrik itu langsung raib, juga kerisnya juga raib. Padahal itu Pangeran Jayakusuma masih terpejam. Lah, itu menambah kekaguman Ki Jinem kepada tuannya. Terus dia itu pengen jadi orang yang tetap rendah hati walaupun dia itu sakti mandraguna. Terus abis itu selang beberapa lama setelah kejadian itu Ki Jinem tidur gantian sama pengawal yang lain buat jagain pangeran. Dia tidur, dalam tidurnya itu dia mimpi didatangi seseorang. Nah, seseorang itu tuh bilang, "Le, mbok sampean kek pun netep teng mriki mawon mboten sah teng pundi-pundi, mangken tuane sampean insyaallah ridho. Sampean teng mriki mawon niki wilayah bakalane nginjang dados tempat sik subur makmur, murah sandang lampangan." Habis itu Ki Jinem bangun. Terus keesokan harinya saat Pangeran Jayakusuma dan beberapa pengawalnya itu mau siap-siap melanjutkan perjalanan, Ki Jinem izin sama Pangeran Jayakusuma minta maaf karena nggak bisa melanjutkan perjalanan, nggak bisa lagi mengabdi. Nah, intinya itu dia pengen menetap di daerah situ, tapi Ki Jinem nggak cerita perihal mimpinya tadi malam. Setelah dipikir-pikir, terus Pangeran Jayakusuma mengiyakan permintaan Ki Jinem. Nah, setelah itu Ki Jinem berpesan sama penjaga masjid Ki Badaludin sama Ki Badaliman untuk menjadikan Ki Jinem sebagai pemimpin di daerah tersebut kelak. Terus bilang agar daerah ini tuh dinamakan menjadi daerah Semawung Kembaran. Nah, itu awal mula kenapa desa tersebut dinamai Semawung Kembaran. Setelah Pangeran Jayakusuma, Semawung itu dulunya itu di sana banyak pecinan-pecinan, Kak. Iya. Orang Cina. Sampai sekarang juga masih banyak. Apa kaitannya pecinan sama Semawung? Pecinan itu salah satu pecinannya namanya Simawong. Oh. Ya, terus daerah situ namanya Semawung. Tapi itu waktu Ki Jinem ke situ tuh daerahnya udah nggak terlalu kayak dulu lagi, tinggal gubuk-gubuk sama itu sebuah masjid. Nah, itu namanya daerah Semawung. Terus karena penjaganya namanya si kembar, terus itu dinamakan Semawung Kembaran. Setelah itu Pangeran Jayakusuma pesen sama Ki Jinem supaya nanti itu bekas tidurnya semalam bawah pohon besok digali. Mbok nemu apa? Digali. Terus habis itu Pangeran Jayakusuma pergi melanjutkan perjalanannya bersama beberapa pengawal. Nah, di situ Ki Jinem tinggal sama Ki Badaludin sama Ki Badaliman. Dia tinggal di situ menjadi seorang pengrajin gerabah. Terus juga dia mulai membabat itu hutan-hutan. Terus semakin lama ada orang semakin berdatangan, jadilah pemukiman. Setelah itu, setelah jadi pemukiman, Ki Jinem jadi pemimpin di situ. Nah, suatu hari
Ki Jinem itu menikah dengan seorang gadis di desa tersebut, namanya Diah Roro Murdinah. Nah, Diah Roro Murdinah itu kalau tidak salah masih kerabatnya Ki Badaluddin sama Ki Badaliman. Alumni Aliman dulu. Enggak tahu. Belum ada, Enggak Pak. tahu. Terus abis itu setelah menikah dia hidup bahagia dengan menjadi pengrajin sama merawat masjid. Nah, suatu hari Nyai Jinem, kan setelah Diah Roro Murdinah menikah dengan Ki Jinem namanya jadi Nyai Jinem. Nyai Jinem itu jalan-jalan lewat sungai. Nah, di sungai itu banyak anak-anak yang lagi main air, ada ibu-ibu yang nyuci lah. Dia itu dalam hati itu tersentuh, ada kerentak tersendiri. Iya ya, kok saya selama ini tuh belum punya anak, padahal saya udah cukup lama menikah. Terus dia itu pengen punya anak, punya inisiatif buat punya anak. Terus dia menyampaikan keinginannya kepada Ki Jinem setelah sampai rumah. Bilang sama Ki Jinem, Pak kula pengen gadah Yuko, gadah Siwi, gadah putra. Yuk. Terus abis itu Ki Jinem nggih sabar mawon. Ki Jinem cuman merespon nggih sabar mawon wong karang nek jenenge putra niku titipan saking Gusti Allah. Kita nggak tahu kapan putra itu datang, kapan titipan itu datang. Nah, setelah sekian lama itu Ki Jinem juga berikhtiar, berdoa, terus punya anak. Itu Nyai Jinem akhirnya hamil. Nah, itu tambah kebahagiaannya buat Ki Jinem, buat keluarga Semawung itu. Bingung. Udah itu punya anak. Nah, itu setelah lama mengandung akhirnya melahirkan. Itu melahirkan seorang putra, namanya itu putranya itu lahir dinamakan Raden Mas Banci. Ya, itu putranya dinamakan Raden Mas Banci. Itu dinamakan Raden Mas Banci lah. Ki Jinem itu pengen kalau anaknya itu punya sifat tuh kayak dia, sederhana, berakhlakul karimah, juga tahu ilmu-ilmu agama. Kayak Ki Jinem. Pengennya itu jadi penerusnya. Terus dia bertapa memohon kepada Allah, semoga putra saya menjadi seperti ini. Terus itu Raden Mas Banci diajari ilmu-ilmu agama, diajari juga sama Ki Badaliman sama Ki Badaluddin. Nah, akhirnya Raden Mas Banci tumbuh menjadi seperti yang diharapkan sama Ki Jinem. Habis itu kan si Ki Jinem kan kerjaannya masih sebagai pengrajin, masih sebagai seorang pengrawat masjid. Nah, suatu hari dia itu teringat sama pesannya Pangeran Jayakusuma untuk menggali bekas tidurnya. Nah, itu terus dia sama Raden Mas Banci gali itu bekas tempat tidurnya. Dia pikir siapa tahu keris bekas itu yang dulu dilemparkan, yang dulu buat nguntalin jangkrik yang dilemparkan itu Mbok siapa tahu kekubur di sini, terus Mbok arep diopeni terus sih. Ya, itu menjadi mungkin peninggalan. Mungkin masih terpendam di situ. Terus dia gali sama anaknya, digali lah, di situ tuh bukan sebuah keris yang ditemukan, tapi malah sebuah kendi. Lah, dia heran, kok adanya ya kendi sih, lah kerisnya kemana? Tapi udahlah, angkat wae kendi. Itu kendinya diangkat, terus dikasih ke Raden Mas Banci, terus tanahnya dikubur lagi biar kayak semula. Terus kendinya dibawa ke rumah. Lah, sama Nyai Jinem kendinya dibuka. Setelah dibuka isinya emas, perhiasan. Wow. Lah, itu Nyai Jinem sempat punya perasaan tamak, punya rasa tamak, pengen Sombong. ya pengen jadi orang terkaya di sini gitu, udah nemu harta karun. Lah, sama Ki Jinem dinasehatin, nggak boleh gitu. Belanja ke mall, ke Malioboro. Itu belum ada mall, Pak, dulu. Itu dibilangin jangan kayak gitu, ini emang kita yang nemu, tapi rezeki dari Allah. Ada sebagian dari rezeki kita buat orang, buat anak yatim, buat bangun masjid. Sedekah. Itu terus itu
perhiasannya itu dijual, uangnya ya buat itu, buat sedekah, buat bangun masjid, sama buat keperluan orang-orang, yaitu dizakatkan. Nah, setelah beberapa lama setelah kejadian itu, Ki Jinem kembali menjadi seorang pengrajin gerabah. Dia menjual gerabah-gerabahnya di daerah Kutoarjo, di daerah Brengkelan, Bagelen, Banyu Urip, sampai daerah Wonosobo. Lah suatu hari Ki Jinem itu jual gerabah di daerah Wonosobo. Sepulang dari menjual gerabah itu, dia mampir dulu ke Bruno, kan ngelewati Bruno. Terus abis itu istirahat di rumah kenalannya. Nah di situ saat malam harinya dia nggak bisa tidur. Ki Jinem itu nggak bisa tidur. Dia merasa seolah-olah kayak terpanggil oleh alam. Dia terus berjalan. Di situ di rumah kenalannya itu ada sebuah kandang kuda. Lah di belakang kandang kuda itu dia bikin perapian sama kayu-kayu ranting di sekitarnya. Lah pas dia merenung itu dia seolah-olah sedang dibisiki oleh sebuah kayu. Itu kayunya itu kayak bilang, ambillah ingsun, bawa ingsun ke keraton Mataram. Ingsun adalah Kiai Sawunggalih yang sudah lama menghilang. Lah setelah dipikir-pikir tidak ada yang mengajaknya bicara. Akhirnya dia menuruti suara alam tersebut. Dia ambil itu kayunya, terus dibawa ke sakunya. Itu terus habis itu keesokan harinya dilihat itu kayunya dibelah, ternyata benar di antara belahan kayunya itu ada sebuah keris. Itu terus setelah dipikir-pikir dia pulang ke Semawung, dia pamitan sama keluarganya, terus dia berangkat ke Kerajaan Mataram. Lah di sana sasampainya di Kerajaan Mataram kan dulu dia adalah seorang abdi dari Pangeran Jayakusuma. Jadi kan dulu Pangeran Jayakusuma juga suka sowan kemana. Jadi pengawal yang di Kerajaan Mataram itu masih hafal sama Ki Jinem. Jadi sampai di istana sudah langsung dipersilakan tanpa dicurigai. Monggo mlebet. Nggih nika raja, masuk raja. Jeneng panggih. Nggih nika rajane wonten teng mlebet. Dewe sih. Bingung, Pak. Terus habis itu sampai di istana, dia bilang sama Raja Mataram kalau dia menemukan sebuah keris Sawunggalih. Nah, setelah itu dia juga menceritakan bagaimana kronologinya dia bisa menemukan keris itu. Lah sama Raja Mataram bilang sama empu-empu yang bikin keris, suruh meneliti itu benar enggak keris Sawunggalih. Setelah diteliti terus setelah diteliti itu ternyata emang benar Kiai Sawunggalih yang udah lama hilang. Nah, karena berkat kejujuran Ki Jinem, kejujuran Ki Jinem, terus sama Raja Mataram itu Ki Jinem diberi gelar Tumenggung Sawunggalih. Tapi Ki Jinem menolak. Dia bilang kalau gelar itu lebih baik diberikan kepada putra saya. Kelak putra saya akan meneruskan perjuangan saya. Lah sama Raja Mataram akhirnya diiyakan, iya besok buat putranya aja. Setelah disetujui Ki Jinem pun pulang kembali ke Semawung. Di sana ia bilang sama putranya kalau habis dari sini. Tapi dia nggak bilang kalau tadi habis dapat gelar terus gelarnya besok mau diberikan kepadamu tuh nggak bilang, diam aja, cuman cerita habis dari sini. Setelah itu Ki Jinem tetap menjalani hari-harinya seperti biasa menjadi penjaga masjid, ditemani oleh Kiai Soleh dan Kiai Yusuf. Di sana dia menjaga masjid, menjadi pemimpin di daerah Semawung sampai tua, sampai akhir hayat. Dan itu gelarnya. Dan akhirnya perjuangannya itu diteruskan sama putranya yang bernama Raden Mas Banci, yang akhirnya diberi gelar Raden Mas Tumenggung Banci Notonegoro Sawunggalih I. Sekian cerita dari saya.